Sinang. Dahulunya sebuah hutan belantara yang berada di wilayah selatan Indramayu. Tempatnya di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Rasa keingintahuan kami, tim Kirekso Channel, menghampiri hutan tersebut, mengungkap sejarah dan peristiwa pada zamannya. Konon diceritakan pada zaman dahulu kala, Ki Dusta, Ki Koang, Ki Brambang, dan Nyimas Rengganis tersisihkan, kalah karena mengalah saat berperang dengan Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Sampurasun. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirekso Channel, sekarang kita sedang berada di suatu tempat yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi warga masyarakat Kabupaten Indramayu yang berada di wilayah Cikedung, Trisi, Losarang. Kebanyakan sudah tidak aneh lagi, pasti sudah pada tahu. Di sini namanya Hutan Sinang. Kalau kata orang Indramayu bilang Alas Sinang. Hutan yang cukup melegenda, yang cukup fenomenal di wilayah Kabupaten Indramayu. Hutan Sinang masih menyimpan banyak misteri karena berkaitan dengan rekam jejak ataupun sepak terjang daripada Mbah Kuwu Sangkan, murid Mbah Kuwu Cirebon pada saat itu dalam rangka syiar Islam di wilayah Indramayu bagian selatan.
ada sejarah apa, misteri apa di sini akan kita coba kuak sejarahnya ataupun misterinya yang berada di hutan Sinang yang berada di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung. Di belakang kita ini yang menjadi yang disakralkan di sini. Konon katanya di sini pusernya, konon katanya. Dulu di sini sebuah pohon yang sangat besar, pohon jati namanya. Tapi sudah roboh, entah ditebang, entah kena angin, nggak tahu. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Ana mengenai yang ada di sini. Oh ya, tadi mau sekalian meliput di sana di pohon yang bisa dimasuki sama manusia. Jadi kita manusia bisa masuk ke dalam pohon tersebut karena lubangnya itu cukup untuk manusia masuk ke dalam untuk duduk di dalam pohon tersebut. Tapi kelihatannya sudah roboh. Mungkin karena usianya sudah berapa abad. Sebelum lebih lanjut lagi, Sedulur Kirso Channel, seperti biasa kami mohon dukungan dari Sedulur Kirso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri yang ada di wilayah 3 Kabupaten Cirebon, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Sedulur Kirso Channel yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah nge-share channel kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya robbal alamin. Oke, Sedulur Kirso Channel, langsung saja kita tanya-tanya sama Bunda Ana. Kita ngobrol sama Bunda Ana mengenai di sini yang konon katanya di alas Sinang ataupun hutan Sinang, konon katanya di sini ada seorang yang penguasanya. Konon katanya namanya itu Ki Dusta, dan juga ada pembantu-pembantunya Ki Dusta yang namanya itu kalau nggak salah ada Ki Koang dan juga Ki Brangbang, beserta Nyi Rengganis yang menurut warga masyarakat sekitar Nyi Rengganis ini konon katanya anak daripada Ki Dusta. Apakah benar? Nanti kita tanya sama Bunda Ana. Gimana ini Bun, menurut Bunda Ana suasana di sini itu gimana? Kan terasanya tuh adem, tenang ya. Iya. Tapi menyimpan banyak misteri di sini. Iya, betul. Gimana ini Bun? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Ini hanya sebagai pandangan dari pribadi saya sendiri. Jika ada perbedaan, ya saya minta maaf karena saya sendiri tidak pernah mengaku kalau saya bisa, hanya sekedar saya mengerti sedikit. Mungkin kalau ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih paham dan mengetahui tentang sejarahnya yang ada di sini, ya saya minta maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, dan salah-salah dalam hal menerangkan. Kalau saya lihat dari ini, bukan dari hal gaibnya dulu ya. Kalau dari hal apa sih, secara logika di sini memang cukup adem. Hutannya adem sekali. Cuman walaupun orang yang tidak memahami dengan spiritual pasti bisa merasakan kalau di tempat ini ada sesuatu energi yang sangat besar, walaupun mereka tidak tahu, tidak paham. Karena benturan energinya itu sangat luar biasa.
bahkan orang yang tidak mengerti pun bisa merasakan secara logika dan secara gaib. Saya melihat di sini tuh sebuah kerajaan. Ada kerajaan yang dipimpin, yang pada umumnya mereka mengatakan beliau Kidusta. Dan alhamdulillah beliaunya hadir, sekarang ada dengan sedang duduk di singgasana, dan alhamdulillah diterima. Kalau teman-teman bisa melihat secara gaib, kita ini sedang duduk di aula, dan beliau duduk di singgasana dengan bertelanjang dada, pakaian kebesaran, bertelanjang dada, dengan duduk dengan caranya seperti ini dan menyender di kursi singgasananya seperti ini. Beliau ada. Dan beliau mengatakan sejarahnya kenapa bisa ada di sini. Sebenarnya beliau dulu itu punya sebuah kekuasaan. Kalau kita bisa dibilang sekarang bisa dikatakan sebuah desa. Dulu beliau mengatakan saya ada di situ, tapi kenapa beliau pindah ke sini? Ya, kalau saya hanya berbicara tentang di positifnya saja. Jadi maaf jika ada perbedaan. Saya berbicara tentang positifnya. Beliau itu sebenarnya baik. Beliau tidak mau adanya pertumpahan darah. Mungkin dalam hal tentang keyakinan, ya itulah mungkin ada suatu kesalahpahaman. Dan walaupun bagaimanapun kita tetap menghormati keyakinan yang beliau anut, yang Kidusta anut. Kita harus menghormati, karena apapun itu tujuannya hanya menyembah yang di atas. Mungkin caranya yang berbeda, beda penyebutan dan beda cara. Dan beliau mengatakan saya berperang dengan Mbah Kowo. Kalau ditilik dengan ilmu, ya pangapuntennya orang sama-sama sakti, sama-sama luar biasa dan mempunyai ilmu kanuragan yang sangat hebat dan mumpuni. Kidusta adalah masih dalam barisannya Kanjeng Prabu Siliwangi. Jadi Mbah Kowo itu anaknya. Kalau bisa dikatakan kenapa beliau berpindah ke sini, karena bisa secara logika Mbah Kowonya siapa dan Kidustanya siapa dan Eyang Prabu Siliwanginya juga siapa. Mungkin beliau mengalah pindah ke sini biar tidak terjadi banyak pertumbahan darah. Jadi berpikir buat rakyat, buat masyarakat. Jadi saya tidak mengatakan beliau mengalah dan saya tidak mengatakan beliau kalah, tidak. Hanya sekedar memikirkan masyarakat, jangan sampai banyak pertumpahan darah. Jadi beliau mengasingkan ke tempat ini bersama masyarakat yang masih mau ikut dengan beliau. Dengan Kidustanya sendiri di sini. Jadi beliau membuat negara sendiri dan beliau mempunyai sebuah kerajaan yang sangat megah, kerajaan gaib. Tapi beliau pun tidak mengganggu masyarakat yang di luar, hanya untuk melindungi masyarakatnya sendiri yang ada di sini. Jadi kadangkala beliau juga suka menengokin anak cucu yang ibarat kata yang sudah berpindah tidak mau ikut beliau, masih suka nengokin. Kalau bisa disebut Alasinang jalurnya masih di Buyut Paninjauan. Betul, di Buyut Paninjauan, Desa Amis ini masih ada jalur. Apakah benar ada pertumpahan darah? Betul, ada peperangan, ada pertumpahan darah di Desa Amis dengan Kidustanya sendiri. Tapi Kidustanya dengan kerendahan hatinya, dengan kebijaksanaannya
beliau mengasingkan ke sini dengan para pengikutnya, dengan orang-orang yang masih setia dengan beliau. Seperti ada Ki Koang juga, ya, ada Ki Brangbang juga, dan ada, aku melihat ada sesosok wanita cantik dengan berpakaian ya seorang ratu. Beliau ada hadir juga, tapi adanya di sebelah sana. Siapa itu Bu namanya? Kalau beliau Benar, mengatakan betul Dewi Rengganis. Beliau mengatakan Dewi Rengganis. Apakah beliau anaknya Ki Dusta? Beliau hanya senyum, tidak mengatakan kalau saya ini anaknya Ki Dusta, tidak, tapi beliau hanya tersenyum dan Ki Dustanya juga tersenyum. Jadi apa yang di belakang saya ini, kalau ini tuh sebuah jalur pembatas antara negara gaib dan negara secara nyata, alam nyata. Jadi ini pembatasnya, kalau kita bisa dibilang di belakang ini sebuah gerbang menuju ke alam gaib, ke negara yang emang beliau kuasai yang dipimpin sama beliau Ki Dusta. Yang di belakang ini sebuah pintu gerbang adanya di sini, portal. Ya betul, kerennya. Sebenarnya beliau baik dan tidak mempunyai pikiran untuk menyakiti sesama, tidak. Yang aku lihat seperti itu, karena beliau mengatakan saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak. Hanya mungkin ada kesalahpahaman, tapi sudah salah paham, ada kesalahpahaman, ada pihak ketiga masuk, ngompor-ngompori, jadi timbulnya itulah perpecahan, pertumpahan darah, peperangan. Kenapa beliau berpindah ke sini? Karena memang kalau secara logika nggak akan pernah ada seseorang yang bisa mengalahkan beliau, karena beliau masih jalurnya di Prabu Siliwangi, Kanjeng Prabu Siliwangi, masih ya sejalur lah. Itu abdi dalamnya. Betul, abdi dalamnya Prabu Siliwangi. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa menaklukkan beliau, terkecuali seseorang yang masih keturunan dari Prabu Siliwanginya sendiri, Kanjeng Prabu. Contohnya Pangeran Cakrabuana. Betul. Jadi beliau mengatakan Pangeran Cakrabuananya siapa, Kanjeng Prabu Siliwanginya siapa. Jadi ya lebih baik mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Betul, mengalah untuk ketenangan masyarakat. Jadi biar apa sih namanya, pertumpahan darahnya itu biar selesai. Cukup sampai disitulah. Makanya beliau dengan para pengikutnya pindah ke sini. Nah, di sini kan dulu konon katanya di sini kan berupa hutan ya Bun. Betul. Tapi ada suatu kerajaan goib. Konon katanya Ki Dusta ini beserta para pengikutnya, warga masyarakatnya, apakah dimoksa sama beliau? Apakah benar meninggal? Apa gimana? Moksa, tidak meninggal. Karena jadi waktu itu siapapun orangnya yang masih setia dengan saya, ikutlah dengan saya. Jadi tapi mau diajak pun, tapi sudah ada sesuatu yang diomongkan. Jika ikut dengan saya, kalian sudah tidak bisa diperlihatkan secara nyata. Jadi betul. Jadi sama beliaunya Ki Dustanya sendiri, makanya ini batasnya. Jadi langsung masuk ke wilayah beliau secara goib, ya sudah hilang semua. Jadi beliaunya belum meninggal. Masyarakat yang pada waktu itu masih setia dengan beliau, ya ikut secara goib langsung. Apakah bisa dibilang muksa? Mungkin juga. Tapi kalau bilang muksa itu kan pangapunten, kalau dikatakan orang yang muksa itu berarti orang yang meninggal tapi tidak ada jasadnya. Tapi beliau masih hidup, belum mukso, tapi berpindah alam.
dengan ilmu yang Betul. dimiliki sama Ki Dusta. Betul, dengan ilmu yang dimiliki oleh Ki Dusta, jadi mereka berpindah alam. Tapi yang saya lihat itu beliau belum wafat, belum. Tapi beda kalau Mukso itu beliau wafat, tapi tidak ada jasadnya, seperti itu. Iya, berarti dengan kesaktian Betul. yang dimiliki sama Ki Dustanya sendiri, sehingga beserta pengikut dan juga masyarakatnya yang masih setia dengan ajaran yang dibawa oleh Ki Dusta, sehingga hilang ini dalam arti pindah alam. Betul. Mereka berkumpul di sini, terus Ki Dusta membacakan mantra ataupun ilmu yang dimiliki, sehingga meskipun wujud tapi tidak kelihatan sama kita manusia awam. Begitu ya? Iya, Bunda? begitu. Berarti sinang-sinang itu kan konon katanya, sinang ini asal kata dari manusia yang Diasingkan. wong sing di sisi nang, dalam menjara wong Dermayu mah, wong sing di sisi nang. Oh, Jadi apa sih kalau kata Ki Dustanya sendiri belum mengatakan sinang itu orang yang mengasingkan diri. Jadi tidak mau berbaur dengan masyarakat. Iya. Bukan berarti beliau itu menjauh, tidak. Beliau mengasingkan untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan atau kejahatan, tidak. Untuk kebaikan sesama makhluk hidup, seperti itu. Jadi beliau mengatakan, saya mengasingkan bukan berarti saya itu menjauh dari masyarakat, tidak. Hanya untuk memutus suatu pertempuran, jangan sampai banyak berlanjut-lanjut dan banyak korban, banyak pertumpahan darah. Jadi beliau dengan para pengikutnya, dengan para pengikut yang setianya, jadi beliau berpindah ke sini. Tapi berpindah pun ada suatu kata-kata, setuju tidak jika semuanya itu yang masih setia dengan saya, ikut dengan saya, jadi masuk ke alam lain, tidak di alam nyata. Nah, kayak Ki Dusta sendiri, apakah beliau itu asli penduduk dari desa Cempaka Mulia ataupun desa Amis? Apa emang ditugaskan sama Kanjeng Prabu Siliwangi pada saat itu untuk ya menjaga wilayah Pajajaran bagian utara? Beliau mengatakan bukan penduduk asli dari desa Cempaka Mulianya sendiri. Beliau diutus dari Kanjeng Prabu Siliwanginya sendiri untuk memperluas wilayah di Cempaka Mulia, di wilayah Pajajaran bagian utara. Betul. Kenapa kok bisa? Karena ya itu tadi ada suatu perselisih paham, ditambah ada pihak ketiga, terjadilah sesuatu konflik yang menyebabkan banyak pertumpahan darah atau banjir darah di desa Amis. Tapi dengan kebijaksanaan beliau, karena beliaunya juga masih hormat dengan Kanjeng Prabu Siliwangi, masih bahasanya masih menjadi abdi dalam beliau, jadi lebih baik beliau mengasingkan ke tempat lain beserta dengan para pengikut setianya. Nah, di sini kan di tempat ini, Bun, identik dengan hal-hal yang apa ya, negatifnya. Maksudnya negatif ini banyak orang yang mencari pesugihan ke tempat ini. Ya. Nah, gimana menurut Bunda ini? Ya, kalau soal itu tergantung pemikiran merekanya sendiri. Kalau aku pribadi ke sini karena aku tidak berniat untuk berpikir terlalu jauh, saya hanya datang ke sini ya silaturahmi. Jadi ya alhamdulillah kita bertemu dengan hal-hal yang positif, tidak bertemu dengan hal negatif. Karena yang saya lihat sebenarnya di tempat ini tuh bukan tempat untuk hal negatif, tidak. Ini mah saya pribadi yang ngomong,
Kalau buat pemikiran teman-teman yang lain saya tidak tahu, tapi ini secara saya pribadi tempat sini tuh sebenarnya bagus. Mungkin banyak sekali dari mereka yang mungkin cara ngambil jalan pintasnya itu mungkin biar cepat. Jadi tapi yang jelas kata si beliau Kidustanya sendiri, benar, di sini sering dijadikan untuk ritual mencari jalan pintas lah. betul, tapi bukan di sini, katanya di sana. Oh, di sebelah sana. Ya, jadi kalau bilangnya beliau adanya di sana. Tapi meskipun ritual di sini yang datang yang dari sebelah Wilayah sana yang datang, tapi kalau dari wilayah situ, karena kalau kita bisa dibilang sebuah kerajaan yang di pagar yang sangat tinggi, tidak bisa sembarang orang keluar masuk, dan bahkan rakyat yang beliau bawa, rakyat yang masih setia dengan beliau, memang sama beliau pun dilarang keluar masuk seenaknya sendiri, nggak sembarangan, ada aturannya. Jadi kenapa? Karena beliaunya juga menjaga masyarakat jangan sampai terjadi apa-apa dengan mereka. Jadi kalau kata Kidustanya sendiri, walaupun karena di sini kan pembatasnya, jadi kalau udah masuk sini tergantung tujuannya. Jadi kalau tujuannya positif berarti dari sana, kalau tujuannya positif dari sana. Yang negatif datangnya dari sana. Kalau yang negatif datangnya dari sana. Kalau yang positif datangnya langsung dari arah keratonnya Kidustanya sendiri. Betul, karena pangapunten bagian di sana itu ada sesosok ular. Jadi ular kalau dibilang hitam tidak, jadi bermotifnya itu abu-abu dan hitam. Tapi seperti bunga kayak gini, kotak kayak gini, bermotifnya itu abu-abu dan hitam. Berarti adanya di sana besar mirip sekali, silver lah lamunan. Betul, besar sekali adanya, tapi ada motif hitamnya juga. Jadi modelnya kayak gini, kayak kulitnya itu. Jadi hitam, abu-abu, hitam, abu-abu seperti itu. Adanya di sana memang, dan sekarang pun sosok ular itu ada di sana. Itu perwujudan pusaka apa gimana aslinya itu, Bun? Apa emang dia asli siluman? Siluman. Asli siluman. Perempuan cantik. Bukan Dewi Rengganis. Jangan diomong. Oh, ya udah. Berarti di sini itu benar-benar powernya ini besar ya. Besar sekali powernya, sangat besar. Cukup. Cukup. Nah, sedulur Kirakso Channel, itulah tadi obrolan kita mengenai hutan yang konon katanya menurut warga masyarakat Indramayu, khususnya wilayah Kecamatan Losarang ataupun Kecamatan Trisik, Kecamatan Cikedung, Indramayu bagian barat selatan, pasti sudah tahu kalau di sini hutan Sinang itu konon katanya angker, jahil, karena masih kental aroma mistiknya di sini. Kalau ada pangapunten dipotong lagi, kalau dari beliaunya sendiri, kalau tentang kejahilan datangnya dari sana, bukan dari sini, kata Kidustanya. Jadi kalau ada seseorang yang datang ke sini merasa dijahili, berarti datangnya dari sana. Tuh, seperti itu sedulur Kirakso Channel. Penjelasan daripada Bunda Ana sendiri mengenai di sini, bahwasanya di sini itu emang penguasa gaib yang ada di Alas Sinang itu benar Kidusta namanya. Beliau merupakan abdi dalam ataupun penggawa daripada Kanjeng Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran. Nah, dengan apa hubungannya dengan Mbah Kuwu Sangkan? Konon katanya Mbah Kuwu dengan Kidusta ini pernah terjadi pertempuran. Itu terjadi di desa Cempaka Mulia ataupun desa Amis. Karena ya disitulah kayak Mbah Kuwu dalam rangka syiar Islam, kayak Kidusta mempertahankan agama yang diyakini sama Kidusta. Terus masuklah pihak ketiga,
memprovokatori, membuat huru-hara, mengadu domba, sehingga terjadi pertempuran dahsyat di desa Amis, sehingga terjadi banjir darah. Konon katanya desa Amis itu berasal daripada bau amisnya darah, konon katanya, karena pertempuran daripada para pengikut daripada Ki Dusta dengan para santri di bawah pimpinan Mbah Kuwu di situ. Kurang dan lebihnya seperti itu. Barangkali sedulur Ki Rekso Channel yang mau datang ke sini, silahkan ya sedulur, silahkan datang ke sini, tapi dengan tujuan yang benar, jangan tujuan yang tidak benar ya. Jangan ambil jalur kiri, ambilnya jalur kanan. Kita datang ke sini menikmati keindahan di sini, suasananya nyaman, enak. Untuk beriado di sini enak sebenarnya, untuk bertafakur di sini enak. Tapi ya kembali lagi ke niat kita masing-masing ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita datang ke sini ya permisi, ngomong jangan semau gue, jangan pegang pang ya, pang bagerna, pang gagahna, pang saktina, jangan, karena di atas langit masih ada langit ya sedulur Ki Rekso Channel. Kurang dan lebihnya seperti itu. Barangkali berbeda pendapat mengenai sejarah hutan Sinang di sini, jangan dijadikan suatu permusuhan ataupun perdebatan ya sedulur, tapi jadikan seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia ya. Dan juga jadikan seperti warna pelangi, berbeda-beda warna tapi dilihatnya waduh indah. Dengan keberagaman tersebut tampaklah indah ya. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur Ki Rekso Channel. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.